Beliau terharu mengingat anak ya, jadi mengingat anak itu pasti siapa sih yang ibu nggak terharu gitu kan, meninggalkan anak sekian lama. Dan ya sekali lagi menurut dokter ini sebenarnya masalahnya jujur di mata dokter sih sebenarnya nggak penting banget ya, cuman karena mungkin TNI kita terjebak saja. Dok, hari ini banyak banget yang mendukung Kak. Jadi prihatin banget. Memang di sini nih kita setelah dokter pelajarin benar-benar ini memang terjebak. Karena dia berusaha sasarannya itu adalah ke dokter. Ya, sudah diketahui dari cerita dari awal dakwaannya jaksa, bagaimana narasinya jaksa ini berusaha untuk siapa sih namanya Dona ya kalau nggak salah ya, Ibu Dona. Salam kenal ya Bu Dona ya. Bu Dona kayaknya dokter lihat juga banyak perkara juga ya jaksa ya. Tolong juga untuk dari Kejaksaan Tinggi juga kayaknya Ibu Dona ini ada masalah deh gitu ya. Jadi dokter juga heran nggak ada sangkut pautnya pun disertakan di narasi situ. Mungkin sebenarnya dugaannya dokter ada pesanan nggak sih ini? Karena dinarasikan bahwa dokter ini adalah sindikat ya, dokter baca dari situ. Dokter pastikan lagi kalian tidak akan menemukan itu. Ya, tidak akan menemukan apapun. Ya, jadi dokter bilang bahwa dokter akan dengan senang hati apabila nanti dijadikan saksi, dokter akan buka ya bagaimana dugaan penjebakan yang akan dilakukan ke dokter tapi itu gagal total. Dan ini yang berusaha juga dilakukan ke MM. Artinya target mafia skincare ini tuh doktif ya, bukan NM. Ya, sampai detik ini pun dokter tetap menyuarakan bahwa berbahaya. Nanti ada lagi dari Makassar juga ada sebentar lagi VT-nya keluar, dokter tidak akan diam. Ya, dokter tetap akan melakukan unboxing, tetap akan bicara bahwa produk ini tidak boleh digunakan oleh masyarakat. Hati-hati karena ini merusak wajah kalian. 17 tahun dan lebih tepatnya sekarang 18 tahun ya, dokter itu ngurusin klinik kecantikan. Dan sekarang bergeser. Ya kalau dulu tidak ada keluhan apa-apa ingin cantik, kalau sekarang kulit wajah pasien dokter sudah rusak tapi ingin kembali lagi normal, itu sulit sekali guys. Makanya dokter tidak akan gentar. Kenapa? Karena pasien itu korban-korbannya terus berjatuhan hingga detik ini. Ya, dan dokter tidak akan pernah diam. Sebentar lagi akan muncul juga konten owner dari Makassar. Gak akan pernah dokter berhenti. Ya memang targetnya emang dokter. Tapi Allah berikanlah dokter umur yang panjang, sehat walafiat. Karena insya Allah dokter juga tidak bisa dibungkam. Berapa? 20M, 30M, 100M. Susah kan tuh jebak dokter gitu ya. Dok, tapi udah dapat teror apa aja sih dong mungkin selama nih mau memberantas mafia skincare, ada teror terparah banyak, nggak? terutama doxing ya. Terutama doxing sih. Memang di rumah, terus ada paket begitu. Tapi untuk dokter itu nggak penting, biasa aja. Jangan panggil lalu aja. Tak pentingnya. Tapi teror ancaman pembunuhan gitu belum ada ya dok? Alhamdulillah sih nggak ada. Oke, Tapi juga nggak ada takutnya. Apabila minta jadi saksi mungkin siap jadi dokter. Siap dan dokter akan bongkar. Hari ini sebenarnya dokter itu dugaannya dokter DRG datang ya. Atau dokter sebutin aja deh Reza Gladys atau Bah Mufid. Ya. Dokter pengen banget deh. Kalau dulu mungkin kalian yang mengejar-ngejar dokter. Kalau sekarang hadapin dokter di sini. Ya. Reza Gladys yang sering banget menulis status di Insta. Yuk, ada dokter di sini. Kenapa kamu kemana saja selama ini? Setiap dokter di sini kok nggak pernah nongol, ya? Dan dokter pengen tanya, betul enggak kamu pernah kirim hasil lab yang kamu inginkan untuk dokter up di VT tapi dokter nggak mau? Manipulasi hasil lab, betul nggak? Itu kehendak kamu tapi dokter nggak mau turutin. Nah, dokter ingin tuh tampil supaya wartawan pada ngelihat bagaimana tampangnya dia nih, tampangnya mereka berdua ini, ya. Pada saat dokter tanyakan itu, karena kebohongan itu akan tampak guys ya, sepintar-pintarnya dia menutupi itu gelagatnya akan kelihatan banget. Dan dokter sampai katakan detik ini tidak ada kebohongan yang disampaikan, tetap konsisten omongan itu. Dokter, Ya? terkait DRL kemarin mungkin seperti apa dokter yang beliau kan bicara bahwa apa yang dokter bilang itu tidak benar gitu, itu gimana tuh dokter? Yang apa? Yang dokter yang soal Tidak ada, DRL. semuanya benar. Kalau nggak benar kenapa kok nggak ada laporan atau bagaimana? Tidak ada. Yang masalah apa? Wetoma itu sudah jelas dari Badan POM, saksi ahlinya pun nanti akan ada dari Badan POM. Apa yang mau dibantah? Surat izin praktek ada, peraturannya surat izin praktek tuh harus dipasang di klinik, itu pun tidak dia pasang. Apa? Jadi banyak kejanggalan di Jakarta Selatan. Ya, diduganya dokter ada oknum-oknum penyidik Jakarta Selatan yang sudah mendapatkan siraman dari DRL. Ya ini dugaannya dokter.
Gimana sih dok mungkin buat ngebongkar itu dok? Kan karena penegak hukum ya dok ya, tapi malah ibaratnya. Jadi cuma sampaikan begini ya untuk para oknum-oknum penyidik ini dipikirkan kembali ya, dipikirkan kembali hati-hati. Kenapa? Karena mungkin kalian merasa yang kalian bela ini banyak uang, tapi ingat yang kalian bela ini salah. Salah banyak duit. Resikonya apa? Jabatan kalian. Itu aja yang dokter ingatkan dari sekarang. Ya. Artinya dokter bakalan benar-benar berantas oknum penyidik ya yang benar-benar Oh dapat siraman. pasti, makanya kemarin kan juga melakukan gelar perkara khusus untuk apa? Agar penyidik-penyidik ini diperiksa. Dokter akan mengikuti jejak Nikita. Mungkin saat ini dokter nggak ada di sini, mungkin dokter juga sudah masuk. Ya, tetapi berkat press release dari Badan POM tentang White Tomato, maka saat itu pula DRL kehilangan taringnya. Ya, kebiasaan dia untuk DRL bercerita, sales ngalor ngidul, bikin fitnah, penggiringan opini, framing kemana-mana, itu semua gagal total. Kenapa? Karena press release dari Badan POM. Jadi di sini mungkin kinerja Badan POM tidak bisa disamakan yang sekarang dengan yang dulu. Ya, ingat dengan kepemimpinan Dokter Taruna itu beda banget Badan POM. Dokter, tapi yang tadi dokter bilang DRL itu selalu menyatakan yang nggak benar gitu ya. Dan dia juga menyebut dokter itu sebenarnya tidak punya izin untuk praktek gitu. Itu benar nggak sih dokter? Nah, ke klinik aja, kan di kliniknya dokter pada tempelannya surat izin praktek. Kenapa repot-repot? Lah dokter sudah menuju ke kliniknya, nggak ada tuh surat izin praktek. Gitu. Jadi buat yang percaya sama DRL ini, dokter agak bingung ya pemikirannya. Pantas aja nih seorang DRL bolak-balik bilang masyarakat Indonesia tuh gampang banget dibodohi, gampang banget dikasih sesuatu. Nanti kalau misalnya salah cukup dengan kasih giveaway akhirnya dimaafkan. Itulah karakter masyarakat Indonesia yang saat ini dimanfaatkan oleh kubu-kubu mereka, oleh para geng sirkus mereka DRL dan kawan-kawan. Ya itulah yang digunakan. Nah kalau dokter dibilang pada saat dokter katakan tidak punya izin praktek, ya dokter kan ke kliniknya. Ada saksinya, beberapa saksi. Bahkan dokter di situ pun juga mengatakan hal yang sama. Gitu. Jadi dokter ini setiap yang dokter katakan ini by data, by research. Sedangkan DRL tidak by bukti ya. Nah, kapan dia ke kliniknya dokter? Dari mana kamu ada kok surat izin terpampang nyata kok di depan kliniknya dokter? Gitu. Jadi semuanya itu akan terbagi dengan data. Udah, kok jangan percaya sama omongannya. Makanya dokter kadang bilang ini Dajjal aja kayak mungkin agak minder lah sama orang ini satu. Ya. Setiap yang dokter katakan itu berdasar. Ya, kan ada di kliniknya dokter. Dari mana kamu ada kok surat izin terpampang nyata kok di depan kliniknya dokter? Jadi semuanya itu akan terbagi. Oh jangan percaya sama omongannya. Makanya dari kadang bilang ini Dajjal aja kayak mungkin agak minder lah sama orang. Ya, oke guys ya. Dokter, kok minta foto dulu. Hai, boleh ya. 5, 6, 7, 8 baju mau bener. Dokter itu aslinya cantik tau. Cantik. Ya Allah, makasih ya.